Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Warga Iran memadati Grand Mosalah di Teheran untuk mengikuti prosesi awal pemakaman nasional mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Otoritas setempat secara resmi memperlihatkan peti jenazah Khamenei dalam sebuah peti kaca khusus. Isak tangis warga pecah saat peti tersebut dihadirkan. Warga Iran juga terus meneriakan yel-yel tuntutan balas dendam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei wafat pada usia 86 tahun menyusul serangan udara Israel di awal perang pada 28 Februari lalu yang berlanjut pada saling serang antara Iran dan Amerika Serikat. میخواد به چشم عزیز زهرا حسین بودند اون فرمایش ولی نعمتشون ما تا ابد. Sejumlah delegasi negara juga memberikan penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Mulai Sabtu, Iran akan mengadakan upacara pemakaman untuk Khamenei. Jenazah pemimpin tertinggi Iran ini akan dibawa berkeliling kota di Iran dan Irak yang bertetangga sebelum dimakamkan. Pemerintahan Iran meminta masyarakat, pegawai pemerintah, dan pasukan militer memenuhi jalanan sebagai penghormatan terakhir kepada Khamenei. Khamenei yang memimpin Iran selama hampir 4 dekade meninggal pada 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel sama-sama melancarkan perang. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, juga menghadiri upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Rekaman video menunjukkan Medvedev tiba di musola Imam Khomeini, tempat ia berdiri di depan peti mati Khamenei menjelang upacara pemakaman. Pihak berwenang Iran mengatakan para pelayat dapat memberikan penghormatan terakhir di Teheran selama 2 hari. Prosesi pemakaman dijadwalkan pada 6 Juli sebelum upacara dipindahkan ke Qom pada 7 Juli mendatang. Warga Iran terus memadati Teheran untuk mengikuti prosesi upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Yang jadi pertanyaan, apakah pemakaman Ayatollah Ali Khamenei akan dihadiri putranya, yakni Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang saat ini menggantikan tugas ayahnya sebagai pemimpin tertinggi Iran. Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Fatah Filomeno Borromeo Duarte, dan dosen internasional Institute for Islamic Studies, Qasim Muhammadi. Pak Qasim dan juga Mas Fatah, selamat petang semua. Selamat petang, Oke, saya ingin ke Pak Qasim terlebih dahulu. Mungkin bisa digambarkan Pak Qasim suasana di kota Teheran saat ini dalam prosesi rangkaian pemakaman ini seperti apa, Pak Qasim? Ya, saya harus menjelaskan beberapa poin tentang pemakaman ini. Ini bukan pemakaman yang biasa. Pemakaman ini saya kira penting dalam banyak hal. Pertama, pemakaman ini mungkin akan menjadi pemakaman terbesar dalam sejarah sejauh ini dengan jumlah peserta sekitar 20 sampai 35 juta orang yang akan berpartisipasi. Poin kedua, masalah pemimpin Iran itu bukan hanya tokoh politik, tetapi beliau itu juga seorang ulama besar, salah satu ulama terbesar, terutama bagi kaum Syiah di dunia dengan pengikut sekitar 300 juta orang dari seluruh dunia. Dan poin ketiga, selama bertahun-tahun aparat propaganda Amerika dan Israel mereka telah mencoba menggambarkan rakyat Iran sebagai penentang pemerintah dan kepala negara Iran, sementara kehadiran rakyat Iran dalam pemakaman ini dan perpisahan pemimpin tertinggi Iran itu, saya kira itu membuat kebohongan besar ini tidak efektif.
Oke, bahwa tadi Pak Kasim menyebutkan ada 20 hingga 25 juta rakyat yang kemudian datang di Teheran untuk mengikuti penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian Mujtaba Khamenei juga akan hadir di sana, Pak Kasim? Ya, ini belum jelas, kita tidak ketahui apakah itu akan terjadi atau tidak, tapi itu harus kita ketahui bahwa Iran sedang berperang dengan para penjahat paling keji dan jahat di masa kini dan bahkan mungkin sepanjang sejarah. Makhluk-makhluk yang kejahatan dan kejamannya masa lalu tidak bisa mungkin temukan, dan itu sudah terbukti bahwa sudah mereka membunuh ratusan ribu orang di Gaza, di Lebanon, di Iran, dan juga sudah terbukti bahwa mereka tidak mematuhi perjanjian atau kesepakatan apapun, sehingga sangat mungkin mereka tidak akan beliau itu tidak akan berpartisipasi dalam upacara resmi ini, kecuali tim keamanan beliau itu meyakinkan beliau bahwa tidak ada bahaya atau ancaman untuk beliau itu. Iya, oke. Saya ingin ke Mas Efata. Apa sesungguhnya, Mas Efata, menurut analisa Anda, alasan dari Mujtaba hingga kini belum tampil ke publik? Apakah ini hanya sekedar soal faktor keamanan atau mungkin ada faktor lainnya? Baik, terkait dengan faktor keamanan, kita perlu melihat bahwa Donald Trump sendiri sudah mengancam ya akan melakukan pengeboman. Tetapi tentunya Donald Trump juga di satu sisi yang lain mengatakan bahwa akan memberikan kelegaan selama 7 hari begitu. Dan kita tahu bahwa Israel juga mengancam akan melakukan serangan ketiga. Dan per hari ini juga Israel melakukan satu agresivitas yang sangat luar biasa di Lebanon, di Suriah, dan juga di wilayah Gaza. Maka secara umum kita bisa simpulkan bahwa faktor keamananlah yang menyebabkan Mujtaba mungkin ke depannya tidak akan hadir. Akan tetapi kebijakan-kebijakannya tentu merupakan hal yang cukup dirasakan oleh publik Iran hari ini. Maka kehadiran dalam kesempatan kali ini justru malah membahayakan. Dan hal itu terkonfirmasi juga dalam beberapa statement dari para pemimpin ya yang hadir. Mereka mengatakan bahwa hari ini akan ada doktrin kepalan tangan. Jadi ini menjadi salah satu poros perlawanan yang sangat kuat. Dan itu menjadi salah satu ideologi yang dibawa oleh Mujtaba. Saya lihat demikian. Ya, karena sebelumnya juga Menhan Israel menyebut bahwa Mujtaba ini akan ditargetkan untuk dibunuh atau menjadi target selanjutnya. Tapi pertanyaan saya, melihat kondisi Iran saat ini, apakah betul Iran masih dalam ancaman dari Amerika Serikat ataupun Israel, Mas Efata? Ya, bahwa kita bisa lihat ada, kalau di dalam ilmu politik itu argumentum ad populum ya. Jadi Iran memainkan strategi bahwa masa yang berkumpul hari ini itu membuktikan bahwa mereka cukup solid dan mampu menghadapi segala macam tantangan yang ada. Dan terkait dengan situasi bahwa apakah nanti para pemimpin-pemimpin dari IRGC muncul dan juga pemimpin dari Iran muncul tidak menjadi target oleh Israel, tentu hal tersebut kita bisa saksikan ya bahwa kesempatan dari Israel untuk melihat di mana posisi dan juga para pemimpin dari Iran itu menjadi salah satu tujuan politik dan juga tujuan militer besar dari Amerika Serikat itu ya, dari Israel dan juga Amerika Serikat. Maka hal-hal tersebutlah yang tampaknya menjadi salah satu poin yang dihindari lah dalam kesempatan hari ini. Dan kita tahu bahwa kebijakan pertahanan dalam kedua belah pihak dan juga poros-poros perlawanan yang saat ini justru berkumpul malah menjadi satu poin yang diamati. Maka ini bisa dikatakan sebagai strategi pengepungan. Ditambah Netanyahu mengatakan bahwa akan ada pertemuan khusus lagi nanti di Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kita tahu bahwa hubungan Israel dan Amerika ini kan sedang buruk. Amerika Serikat sebenarnya ingin fokus pada Indo-Pasifik, tetapi dengan kondisi bahwa Israel terus menyerang Lebanon, mau dan tidak mau, Amerika harus naruh mata juga di wilayah Timur Tengah. Nah, Iran membalas dengan strategi yang berbeda bahwa koalisi-koalisi yang berkumpul hari ini dan bahkan ada beberapa pemimpin-pemimpin yang bertikai ya di Irak juga ada muncul, terus ada milisi-milisi yang hadir begitu, dan ini menjadi tanda bahwa sebenarnya Timur Tengah ini cukup terkonsolidasi dengan sangat baik. Tetapi Amerika justru tidak mengharapkan hal tersebut dan akan melakukan tekanan terus. Oke, saya ingin ke Pak Kasim. Apakah Anda memiliki informasi, Pak Kasim, sebenarnya seperti apa kondisi dari Mujtaba saat ini sebenarnya? Apakah betul informasi yang kemudian beredar bahwa Mujtaba mengalami luka parah? Iya, tidak begitu. Kita pasti bahwa beliau itu dalam keadaan selamat dan itu juga bahkan dikonfirmasi sama musuh-musuh itu Amerika Serikat dan
Israel, bahwa itu beliau itu yang sekarang memutuskan putusan-putusan yang sekarang beredar di Iran. Dan ya, tapi sebagaimana yang dikatakan, sekarang masih masih berlangsung perang Iran dan Amerika Serikat, walaupun sekarang ada gencatan senjata, tapi masih saya kira bahwa mereka menunggu mungkin kesempatan untuk menyerang lagi. Oleh karena itu semua pihak di Iran itu, termasuk pimpinan, mereka sudah siap untuk kalau ada perang lagi atau kalau ada serangan lagi, mereka juga akan masuk lagi dalam perang itu. Dan kali ini itu sudah diumumkan oleh Iran secara resmi dan secara tidak resmi, back channel, bahwa kali ini bukan macam kali sebelumnya, pasti berkali-kali lipat akan Iran itu akan menyerang Amerika Serikat dan pangkalan-pangkalan mereka dan juga Israel itu. Oke, saya ingin ke Mas Efat. Apakah artinya kalau kita dasari pada pernyataan dari Pak Kasim, ada kemungkinan besar bahwa setelah prosesi pemakaman ini Amerika Serikat ataupun Israel akan kembali menyerang Iran? Ya, kemungkinan tersebut tentu tetap ada ya. Kita tahu bahwa sebenarnya Israel juga selama ini membangun hubungan yang sangat baik dengan Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa ada berapa juta ton ya persenjataan Amerika Serikat yang sudah digeser ke Israel. Dan kita juga melihat bahwa agresivitas dari Angkatan Laut dari Amerika Serikat yang kali ini menambah hingga kurang lebih 24 kapal perang ya. Nah, ini kan tanda bahwa semua dalam posisi yang cukup steady begitu. Maka kalau ditanya apakah nanti ke depannya akan ada agresivitas atau ada serangan, tergantung kesepakatan nuklir. Kalau terjadi kesepakatan nuklir, maka Amerika ini tidak ingin menyerang, Amerika ingin melihat ya, ke depan Iran sepakat dulu terkait dengan kesepakatan nuklir. Kalau hal tersebut sudah tercapai secara politik dan memang benar-benar sudah ada degradasi yang sangat signifikan, maka mungkin saja serangan tersebut bisa saja muncul. Atau Amerika Serikat ingin ya memiliki satu semangat bahwa stop, kita sudah mencapai tujuan politik yang ada begitu. Dan kemenangan strategi victory bisa nanti diumumkan dari masing-masing negara. Akan tetapi dalam kondisi sampai saat ini, situasi tersebut memang belum jelas terlihat, maka serangan-serangan yang dilakukan, terus tekanan-tekanan yang dilakukan, bahkan Israel juga mengunci beberapa wilayah, ya wilayah-wilayah zona keamanan yang sebenarnya harusnya tidak diduduki. Ini menjadi tanda bahwa tugas dari Amerika Serikat sekarang dikerjakan oleh Israel, begitu. Jadi masih akan ada situasi yang cukup panas ke depannya. Oke, bahwa ada delegasi 45 negara yang akan datang, yang sudah datang. Koreksi kalau saya salah, tapi ada utusan khusus Presiden Rusia, Vladimir Putin, kemudian juga ada Wakil Presiden Turki, dan juga Presiden Georgia. Apakah kedatangan tamu-tamu ini, Pak Kasim, menunjukkan juga sebenarnya siapa kawan dan juga siapa lawan dari Iran itu sendiri? Iya, pasti hampir kalau saya tidak salah 100 negara sudah kirim delegasi resmi mereka dari pemerintah mereka. Dan walaupun ada tekanan yang cukup besar, itu ada informasi dari beberapa pakar politik yang dari back channel bahwa ada tekanan dari Amerika Serikat atas hampir semua negara, dan mereka diancam untuk berpartisipasi dalam upacara pemakaman Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Tapi ada 100 delegasi dari negara-negara dari mana-mana, khususnya dari negara-negara yang berteman sama Iran juga. Bahkan ada sebagian delegasi dari negara-negara yang mungkin tidak begitu relasinya dan hubungannya sama Iran itu mungkin tidak begitu bagus, tapi masih ada. Tapi yang sekarang menakjubkan kami ini di Iran, kenapa tidak ada delegasi dari Indonesia ini? Sekarang ada satu persoalan yang kita... Ya, saya tambahkan informasi Pak Kasim bahwa kami mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa sudah mengutus Duta Besar RI untuk kemudian datang ke sana atas nama Bapak Roy Sumirat. Saya ingin ke Mas Efata. Mungkin pertanyaannya akan cukup serupa. Respon Anda seperti apa? Saya ingin ke Pak Kasim dulu. Respon Anda seperti apa ketika Duta Besar RI ini sudah datang ke sana? Iya, pasti itu saya kira itu sinyal yang bagus daripada Indonesia, karena itu sudah lama hubungan baiknya Iran sama Indonesia itu sudah lama. Beberapa presiden Indonesia itu sudah berkunjung ke Iran dan ternyata ketemu sama pemimpin besar Iran
Dan saya kira kalau bisa itu dilanjutkan persahabatan di antara Iran dan Indonesia itu pasti itu luar biasa, karena dua negara itu merupakan dua negara Islam yang mungkin terbesar di dunia dan juga cukup kuat kedua-duanya. Oleh karena itu saya kira kalau bisa hubungan politiknya dua negara itu bisa dikuatkan, itu pasti bagus bagi kedua-dua negara. Oke, tentu kita akan pantau ya seperti apa prosesi pemakaman yang kemudian dilakukan di Teheran. Terima kasih Mas Evatan dan juga Pak Kasim telah bergabung di Kompas Petang.